Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa dari kelas C3 MBR dengan NIM 23502101113. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul ayat-ayat dan hadis-hadis tentang perlindungan terhadap harta anak yatim dengan mata kuliah tafsir dan hadis ekonomi, dosen pengampu Bapak Dr. Ciwanul Kirom, LCMII. Mari kita bahas materi mengenai ayat-ayat dan hadis-hadis tentang perlindungan terhadap harta anak yatim. Yang pertama, ada definisi perlindungan terhadap harta anak yatim. Menurut KBBI, perlindungan memiliki arti sebagai hal atau perbuatan melindungi atau tempat berlindung. Perlindungan juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk menjaga sesuatu atau seseorang agar tetap aman. Yatim berasal dari bahasa Arab yaitu yatsma yang berarti kesendirian. Jadi, yatim yaitu orang yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan belum balik. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap harta anak yatim adalah suatu tindakan seseorang yang diberi kekuasaan untuk merawat, memelihara, dan menjaga segala sesuatu yang menjadi harta anak yatim yang belum dewasa hingga anak tersebut mencapai usia balik. Selanjutnya, dasar hukum perlindungan harta anak yatim. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 2 yang berbunyi wa'atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khamisa bit-thayyib wala taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira, yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim atau yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan atau menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dalam ayat tersebut dijelaskan larangan untuk mengganti harta halal, yaitu harta yang dihasilkan dengan jerih payah sendiri, dengan harta yang haram, yaitu harta anak yatim yang dititipkan kepadanya. Dalam ayat di atas juga disebutkan istilah memakan. Yang dimaksud dengan istilah memakan ialah semua penggunaan yang menghabiskan harta. Dan di sini hanya disebutkan istilah memakan, karena sebagian besar penggunaan harta benda itu untuk tujuan makan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan larangan makan harta anak yatim adalah larangan untuk menghabiskan harta demi kepentingan pribadi. Selanjutnya, dasar hukum perlindungan harta anak yatim yang kedua dalam Quran Surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru faman kana ghaniyan falyasta'fif faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu 'alaihim wa kafa billahi hasiba, yang artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatuhan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas kesaksian itu. Ayat tersebut menjelaskan tentang pemeliharaan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada sang wali agar terlebih dahulu menguji kemampuan penggunaan harta anak yatim sebelum hartanya diserahkan kepadanya. Kemudian Allah melarang sang wali memakan sesuatu dari harta anak yatim secara berlebihan ketika anak yatim itu belum dewasa. Allah juga memerintahkan sang wali agar mengadakan saksi ketika serah terima dan memperingatkan di akhir ayat agar sang wali ingat akan
pengawasan Allah terhadap segala yang diperbuatnya atas harta anak yatim yang cenderung untuk kepentingan pribadi wali, karena semuanya kelak akan dihitung kembali di akhirat. Dasar hukum perlindungan harta anak yatim yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, Haddatsana Ahmad bin Azhari haddatsana Rawh bin Ubaidah haddatsana Husainul Mu'allim an Amri bin Su'aib an abihi an jaddihi qala ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala la ajidu syai'an wa laysa li malun wa li yatimun lahu malun qala kul min mali yatimika ghairu musyrifin wala muta'assilin mala qala wa asibuhu qala wala taqi malaka bimalihi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar, telah menceritakan kepada kami Rawh bin Ubaidah, telah menceritakan kepada kami Husain Al-Mu'allim dan Amr bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata, seorang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku tidak memiliki apa-apa, aku tidak memiliki harta, tetapi aku memiliki seorang anak yatim dan ia memiliki harta. Rasulullah SAW bersabda, makanlah dari sebagian harta anak yatimmu tanpa berlebihan dan tidak menguasainya. Hadis ini menjelaskan bahwa memakan harta anak yatim diperbolehkan jika memang yang merawat anak tersebut adalah orang yang tidak mampu atau miskin. Akan tetapi yang boleh dimakannya adalah sekadar upah untuk mengelola harta milik anak yatim tersebut. Selanjutnya ada batas usia anak yatim. Batas usia anak yatim, ulama sepakat hingga anak sudah dewasa atau balik, karena pada masa itu ia telah cakap hukum. Dalam Al-Quran maupun hadis, usia dewasa ini disebutkan dengan sebutan rusi, asyuddah atau balik. Surat An-Nisa ayat 6 menerangkan tentang seseorang yang memiliki sifat rusyid atau cerdas berhak untuk mengendalikan hartanya. Sifat kecerdasan tidak akan ada jika anak belum tamyiz atau balik. Menurut Firdaus, sifat kecerdasan itu dapat seiring dengan datangnya tahapan tamyiz dan balik pada anak yatim. Dalam arti lain, orang yang telah cakap untuk menggunakan harta dan membelanjakannya haruslah orang yang cerdas, berakal, dan balik. Tahap inilah anak disebut dengan orang yang telah mukallaf. Dapat disimpulkan bahwa batas usia anak yatim yaitu sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau balik. Karena pada usia ini anak telah mampu, cerdas, dan cakap untuk berbuat atas hartanya. Selanjutnya ada peranan dan tanggung jawab wali terhadap anak yatim. Pertama, wali melindungi anak yatim. Kewujudan wali yang menggantikan peranan ayah bagi seorang anak berupaya memenuhi naluri seorang anak yang memerlukan tempat berlindung serta menerapkan nilai-nilai positif terhadap perkembangan anak yatim. Wali perlu melindungi dengan memberi kasih sayang kepada anak yatim. Wali juga perlu melindungi anak yatim melalui pendidikan, baik menyiapkan mereka kekuatan mental dan spiritual untuk menjadi seorang manusia yang matang. Perhatian perlu diberikan terhadap psikologi mereka sehingga anak-anak yatim tidak merasakan mereka kehilangan seorang ayah yang sepatutnya menjadi tempat bergantung. Persekitaran yang baik ini mampu memberi kesan positif kepada perkembangan emosi anak yatim supaya mereka mampu menjalani kehidupan seperti anak-anak yang mempunyai ibu bapak. Yang kedua, wali memberi nafkah kepada anak yatim. Menurut hukum fikih, sumber nafkah anak yatim adalah daripada hartanya sendiri jika dia mempunyai harta. Dan jika dia tidak mempunyai harta, sumber nafkah untuknya adalah daripada wali. Dan jika dia tidak mempunyai wali, maka hak nafkah untuknya perlu diberikan oleh Baitul Mal. Dalam mazhab Syafi'i, nafkah anak yatim wajib ditanggung oleh asal-usulnya atau ibu, datuk, nenek hingga ke atas, dengan didahulukan usul lelaki yang sebelum usul perempuan. Selama masih ada usul lelaki, nafkah tidak ditanggung oleh usul perempuan. Yang terakhir, wali menguruskan harta anak yatim.
Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa perwalian harta anak yatim diberikan kepada orang yang diwasiatkan oleh si ayah sebelum meninggal dunia. Jika si ayah tidak melantik wali, maka datuk akan bertindak sebagai wali, diikuti dengan orang yang dilantik oleh datuk. Kemudian diserahkan kepada hakim dan orang yang dilantik oleh hakim. Ulama mazhab Maliki dan Hambali juga berpendapat bahwa wali menguruskan harta anak yatim adalah mengikuti wasiat si ayah. Jika tiada wasiat, maka diserahkan kepada pihak hakim. Selain itu, ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali yang bertanggung jawab menguruskan harta anak yatim ialah datuk, kemudian kepada orang yang diberi wasiat, kemudian kepada hakim. Selanjutnya ada hak-hak anak yatim. Yang pertama, harta peninggalan orang tua. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 5-6 menjelaskan tentang pemeliharaan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada sang wali agar menguji kemampuan anak yatim terlebih dahulu sebelum hartanya diserahkan kepadanya. Allah melarang untuk memakan harta anak yatim secara berlebihan ketika anak yatim tersebut belum dewasa. Allah memerintahkan untuk mengadakan saksi-saksi ketika akan menyerahkan harta tersebut. Yang kedua, ada harta warisan orang lain. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 8 dapat disimpulkan bahwa hak anak-anak yatim juga berada dalam harta warisan siapapun, meskipun dalam tuntutan syariat Islam tidak mendapatkan persentase yang ditetapkan, sebagaimana yang diperoleh oleh ahli warisnya. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang tengah membagikan harta warisan, hendaknya tidak melupakan hak dan bagian orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Yang ketiga, ada ghanimah. Ghanimah adalah harta hasil rampasan perang. Hak anak yatim dari hasil ghanimah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 4. Ketika membagi-bagikan ghanimah sebagai harta hasil rampasan dari musuh setelah peperangan berlangsung, Rasulullah SAW tidak melupakan hak dan bagian anak-anak yatim. Dan yang terakhir ada fa'i. Fa'i adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan. Dalam fa'i juga terdapat hak anak yatim yang dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Baik, terima kasih. Hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.